Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Hari ini kita masih belajar tematik, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, organ gerak hewan, pembelajaran ketiga. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Untuk materi yang hari ini kita akan pelajari yaitu ada 3 mata pelajaran. Yang pertama, PPKN KD 3.1 dan 4.1 mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Kemudian IPS KD 3.1 dan 4.1 tentang letak geografis Indonesia dan bahasa Indonesia, yaitu KD 3.1 dan 4.1 tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, anak-anak hebat, simak videonya baik-baik ya. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Nah, nilai-nilai dalam sila Pancasila itu menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Dengan mengamalkan Pancasila, masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, serta agama hingga kini dapat hidup saling berdampingan dengan rukun dan damai. Nah, oleh sebab itu, kita harus tetap memelihara nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Nah, kelima sila dalam Pancasila memiliki nilai masing-masing. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini memiliki nilai bahwa masyarakat Indonesia itu mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Nah, sila ini juga menekankan bahwa kita harus saling menghormati antara umat beragama di Indonesia. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini mengakui bahwa adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sikap tegang rasa, saling mencintai sesama manusia, dan melakukan kegiatan kemanusiaan adalah bentuk pengamalan nilai sila kedua dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, sila keempat ini menjadi pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Jadi setiap warga negara harus menghargai kerja keras orang lain untuk mewujudkan sikap kebersamaan. Nah, jadi itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Nah, keadaan Indonesia itu dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Apa itu letak geografis? Letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, secara geografis, Indonesia itu terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah, perhatikan gambar berikut. Nah,
Di sebelah timur itu terdapat Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Adapun di sebelah utara terdapat Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Ada juga di sebelah barat itu terdapat Samudra Hindia. Nah, dan di sebelah selatan ada juga Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Nah, jadi letak geografis Indonesia itu terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ada juga letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu adalah garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Nah, garis lintang ini membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Nah, perhatikan di sana ada gambar letak astronomis. Di sana ada panah yang berwarna hijau. Nah, di sana terdapat lintang, ya. Lintang utara itu yang di atas dan lintang selatan yang di bawah. Ada juga yang dimaksud dengan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur ini membentang di permukaan bumi dari atas ke bawah. Nah, kalau garis bujur ini membelah bumi menjadi bagian barat dan timur. Nah, perhatikan di sana ada panah yang berwarna biru. Itu merupakan garis bujur, ya, yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Artinya menjadi di bagian barat dan di timur. Nah, kalau letak astronomis Indonesia itu adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, atau 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, ya. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, atau 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Nah, itu merupakan letak astronomis Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas? Yang pertama, kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung ide pokok atau gagasan utama. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu paragraf atau teks. Nah, ide pokok itu menjadi gagasan dasar dalam pembuatan sebuah paragraf atau teks dan dapat ditemukan dalam kalimat utama, ya. Kemudian kalimat penjelas itu adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Nah, jadi di sana perbedaannya, kalau kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung ide pokok atau gagasan utama. Kalau kalimat penjelas berarti kalimat yang memperjelas dari kalimat utama, seperti itu. Oke, agar lebih jelas kita akan mencontohkan untuk menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada teks berikut.
Pertama, kita baca terlebih dahulu. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, secara keseluruhan, bahwa inti paragraf tersebut adalah mengenai fungsi kaki pada serangga. Nah, informasi tersebut dapat ditemukan pada kalimat pertama. Oleh sebab itu, kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Sementara itu, ide pokok dari paragraf tersebut adalah fungsi kaki pada serangga. Nah, selain kalimat utama, di sana ada juga kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Kalimat penjelas pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Nah, fungsinya kalimat-kalimat tersebut berisi informasi tambahan berupa penjelasan mengenai cara serangga bergerak menggunakan kakinya. Oke, cukup sampai di sini saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, di sini Bapak memberikan tugas yaitu PPKN halaman 10, IPS halaman 11, dan Bahasa Indonesia halaman 12. Nah, silakan tugasnya dikerjakan untuk berlatih ya. Mudah-mudahan anak-anak hebat semuanya tetap semangat menjalankan aktivitas dan pembelajaran daring ini. Terima kasih. Bapak tutup dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.